Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Novita dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 beranggotakan Fitri Ramadhani sebagai juru tulis dan Fauzia Tunisa sebagai juru tulis. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi konsep manajemen bisnis tentang 6 langkah dalam proses perencanaan strategis dan analisis SWOT. Yang pertama, kami akan membahas tentang 6 langkah dalam proses perencanaan strategis dan analisis SWOT. 6 langkah dalam proses perencanaan strategis. Yang pertama yaitu perumusan sasaran. Maksud perumusan sasaran di sini adalah penentuan sasaran yang tepat akan menentukan banyaknya kegiatan yang akan dilakukan dan seberapa banyak atau panjang jangka waktu yang dibutuhkan. Perumusan sasaran akan melibatkan sebagian besar dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Untuk itu, penentuan sasaran merupakan tanggung jawab dari para top leader atau pemimpin puncak dalam suatu organisasi. Yang kedua, strategi yang dilakukan yaitu penentuan tujuan dan strategi. Dalam langkah kedua, sebagai seorang pemimpin, dalam organisasi harus memberikan pengenalan terhadap tujuan dan strategi yang sudah ada, maupun strategi yang akan dibangun nantinya ataupun yang akan dijalankan. Artinya, sasaran harus dikenalkan dengan tujuan dan strategi perencanaan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yang dilakukan yaitu analisis lingkungan. Tujuan kita melakukan analisis lingkungan yaitu menentukan cara bagaimana perubahan dalam teknologi, sosial, ekonomi, budaya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi organisasi. Yang keempat yang dilakukan yaitu menganalisis sumber daya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa memadai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya yang dimaksudkan tidak hanya sumber daya manusia saja, tetapi sumber daya material berupa dana atau uang dan sumber daya lainnya. Yang kelima yang dilakukan yaitu mengenali ancaman dan kesempatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang dapat membantu manajer dalam menentukan dan mengembangkan strategi dalam menghadapi persaingan dalam organisasi atau bisnis. Kesempatan dan ancaman dapat muncul dari arah mana saja dan tidak bisa ditebak. Maksudnya di sini, dalam kita melakukan suatu perusahaan atau bekerja dalam suatu perusahaan, kita pasti memiliki ancaman yang datang dari arah mana saja dan waktunya tidak dapat kita tentukan. Untuk analisis SWOT ini nanti kita akan bahas secara akurat dalam pembahasan selanjutnya. Yang keenam, yang dilakukan yaitu menentukan sejauh mana perubahan strategi yang dilakukan. Tujuan ini dilakukan supaya adanya perubahan dalam lingkungan saat kegiatan berlangsung. Perencanaan strategis manajemen. Perencanaan strategis manajemen bertujuan untuk yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, merumuskan masalah atau kondisi sekarang, yang ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi, yang keempat, mengembangkan rencana atau melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, seperti yang kami katakan tadi, bahwa kami akan memberikan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT, SWOT adalah kependekan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Semua pelaku bisnis pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya strategi yang jelas, sulit sekali mewujudkan semua tujuan itu. Strategi itulah yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis SWOT. Teknik analisis ini bukan hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga perseorangan. Misalnya jika hendak mewujudkan impian pekerjaan ataupun karir secara pribadi. Unsur-unsur dari SWOT ini yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan maksudnya di sini yaitu mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan. Proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Cara mengenali dan memahami kekuatan tersebut, kita bisa menyusun beberapa daftar pertanyaan dan untuk diidentifikasi nanti ke depannya. Yang pertama, apa sih kelebihan bisnis atau perusahaan yang kita punya? Yang kedua, apa yang membuat bisnis atau perusahaan kita lebih maju dari perusahaan yang lain? Yang ketiga,
apa keunikan perusahaan yang kita miliki. Yang keempat, faktor apa saja yang telah berhasil meningkatkan angka penjualan perusahaan selama ini. Yang kelima, apa respon positif konsumen Anda selama ini. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Maksudnya di sini, setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Meski nampak sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian selalu ada. Analisis mengidentifikasi kelemahan bisnis dapat dicari hasilnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Yang pertama, apa yang wajib ditingkatkan dalam bisnis atau perusahaan kita? Yang kedua, apa yang harus dihindari selama menjalankan bisnis? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab kerugian penjualan? Yang keempat, apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelemahan? Yang kelima, tindakan atau pencapaian apa saja yang telah dilakukan kompetitor sehingga nampak lebih baik dari perusahaan kita. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Maksudnya di sini, sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa datang. Pembacaan peluang ini dapat dianalisis melalui sejumlah pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang berkembang sebagai tren bisnis dan relevan dengan perusahaan Anda? Yang kedua, peluang jenis apa yang selama ini Anda lihat sebagai pelaku bisnis? Yang keempat, yaitu threat atau ancaman. Maksudnya di sini, semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan perusahaan, atau perusahaan kita bisa gulung tikar. Oleh karena itu, berbagai jenis ancaman wajib dianalisis melalui sejumlah pertanyaan. Yang pertama, kendala dan masalah apa saja yang sedang dihadapi perusahaan. Yang kedua, apa solusi yang telah dilakukan demi menuntaskan setiap kendala dan masalah itu. Yang ketiga, apakah ada faktor kebijakan dari pemerintah atau konteks lokal yang mempengaruhi timbulnya ancaman itu? Yang keempat, apakah ada kondisi atau konteks eksternal yang berpengaruh hingga menyebabkan ancaman tersebut? Jadi, di sini supaya lebih jelas materi yang kami berikan tadi, kami melakukan analisis SWOT perusahaan otomotif. Faktor yang mempengaruhi di sini tetap unsur yang empat tadi, tapi dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, ada strength sama weakness, dan faktor eksternal ada opportunities dan threat. Strength di sini yang pertama yaitu perusahaan sudah punya branding yang kuat atau belum. Apakah didukung oleh SDM yang berkualitas dan apakah angka produksi terus-menerus meningkat atau malah menurun tiap tahunnya. Yang faktor internal yang kedua ada weakness. Weakness ini yang dikaji yaitu jangkauan pemasaran masih terbatas dalam pulau atau tidak. Yang kedua, kurangnya SDM promosi online atau tidak. Faktor yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal juga ada dua. Yang pertama ada opportunities, yang dikaji di sini apakah banyak lulusan baru yang berminat bekerja di perusahaan yang kita miliki. Yang kedua, apakah memiliki kesempatan mengembangkan jaringan pemasaran di luar pulau atau tidak. Faktor eksternal yang kedua ada threats. Threats ini yang dikaji itu apakah pesaing baru memiliki kualitas yang setara tapi harga lebih murah. Yang kedua, apakah perluasan promosi pesaing-pesaing baru via jejaring online itu bisa dilakukan secara lebih luas lagi atau tidak. Jadi, mungkin itu saja beberapa materi dan pembahasan yang kami lakukan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.